Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari tentang sudut-sudut dalam segitiga. Kita ingat kembali segitiga ABC ini, berarti sudut A, sudut kuning, sudut B, sudut hijau, dan sudut C, sudut merah ini merupakan sudut-sudut dalam segitiga. Lalu yang biru ini merupakan sudut apakah pada segitiga ABC? Sudut biru ini merupakan sudut luar segitiga ABC karena dia berada di luar segitiga. Apakah ada hubungan sudut luar segitiga ABC atau sudut biru ini dengan sudut dalam segitiga, sudut kuning, sudut hijau, dan sudut merah? Inilah materi yang kita pelajari, yaitu sudut luar segitiga. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai, yang pertama, kalian diharapkan dapat menentukan sudut luar suatu segitiga. Yang berikutnya, kalian dapat menurunkan formula atau rumus atau sifat besar sudut luar segitiga. Yang berikutnya lagi adalah kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan sudut luar segitiga. Kita menurunkan dulu rumus sudut luar segitiga. Tapi kita awali dulu dengan mengenal sudut luar segitiga. Ini adalah segitiga ABC. Sudut merah, sudut kuning, dan sudut hijau merupakan sudut-sudut dalam segitiga karena terletak di dalam segitiga. Lalu yang manakah merupakan sudut luar segitiga? Sudut luar segitiga pada gambar kita ini belum terbentuk. Untuk membentuk sudut luar segitiga, maka kita memperpanjang salah satu sisinya. Kita perpanjang sisi AB seperti ini, dan di ujungnya kita beri nama titik D. Maka setelah kita perpanjang sisi AB, telah terbentuklah sudut luar segitiga. Ini sudut luar segitiga yang biru, yaitu sudut CBD. Kita beri keterangan, ini adalah sudut luar segitiga, namanya sudut CBD. Jadi sudut luar segitiga adalah sudut yang berada di luar segitiga, yang terbentuk dari setelah kita memperpanjang salah satu sisi segitiga tersebut. Sudut B yang hijau ini merupakan sudut yang bersisian dengan sudut luar CBD. Atau dengan kata lain, sudut hijau sudut yang berdekatan dengan sudut luar CBD. Tapi pada materi kita ini, kita tidak membahas hubungan antara sudut luar segitiga dengan sudut dalam segitiga yang berdekatan. Tetapi kita membahas hubungan sudut luar segitiga dengan sudut dalam segitiga yang jauh. Sudut A yang kuning jauh dari sudut luar segitiga. Sudut C yang merah juga jauh dari sudut luar segitiga CBD ini. Maka sudut A dan sudut C inilah yang disebut dengan sudut dalam segitiga yang jauh dari sudut CBD, yang jauh dari sudut luar. Kita lanjut, kita memeriksa apakah sudut dalam segitiga yang jauh sudut A dan sudut C ini samakah besarnya dengan sudut luar CBD. Mari kita periksa. Kita pindahkan sudut A untuk menutupi sudut biru. Kita pindahkan juga sudut C yang merah untuk menutupi sudut biru. Ternyata terlihat sudut A dengan sudut C persis menutupi sudut luar segitiga. Dengan demikian dapat kita tulis sudut CBD, sudut luar segitiga, tertutupi oleh sudut dalam yang jauh, sudut A dan sudut C. Dengan demikian kita tulis sudut luar segitiga sudut CBD sama dengan sudut A ditambah sudut C karena tertutupi oleh sudut A dan sudut C. Dengan kata-kata maka dapat kita tulis sudut CBD ini adalah sudut luar. Sudut A dengan sudut C kita lihat pada gambar adalah sudut dalam segitiga yang jauh. Berarti kita tulis sudut luar segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang jauh. Ini sudut luar segitiganya. Dan ini adalah sudut dalam segitiga yang jauh, yaitu sudut kuning A dan sudut kuning C. Berikutnya, ini dapat pula kita tulis atau sudut dalam satu, misalkan kita anggap A ini, yang kuning sudut dalam satu,
kita peroleh dengan sudut luar dikurangi dengan sudut dalam 2 yang merah ini. Berikutnya kita membahas contoh soal. Hitunglah nilai X pada setiap gambar berikut. Ini sudut X-nya yang ditanya. Sudut X ini pada gambar merupakan sudut luar segitiga. Berarti kita tulis sudut luar sama dengan sudut dalam yang 1 ditambah lagi dengan sudut dalam 2 yang jauh dengannya. Ini sudut luarnya dan ini sudut dalam yang 1. Ini adalah sudut dalam yang kedua. Sudut luar kita ganti X. Sudut dalam 1 yang ini 75 derajat, sudut dalam 2 yang ini 70 derajat. Berarti dengan mudahnya kita dapat X sama dengan 145 derajat. Dari 75 ditambah 70 derajat. Kita lanjut bagian B. Ini sudut X yang ditanya. Sudut X ini apakah sudut luar atau sudut dalam? Benar, X ini sudut dalam, bukan sudut luar. 120 derajat ini yang sudut luar. Berarti kita menggunakan formula yang kedua, yaitu sudut dalam 1 sama dengan sudut luar dikurangi dengan sudut dalam 2. Ini kita anggap adalah sudut dalam 1, 120 derajat adalah sudut luar, 50 adalah sudut dalam 2. Kita lanjut, kita ganti sudut dalam 1 dengan X. Sudut luarnya ini 120 derajat, sudut dalam 2-nya ini 50 derajat. Berarti sudut X sama dengan 120 dikurangi 50 derajat, 70 derajat. Nomor 2, hitunglah besar sudut RQS, sudut BCD, dan sudut KMN pada gambar berikut. Ini yang ditanya sudut RQS, yang ini yang ditanya. Ini merupakan sudut luar segitiga. Dengan demikian kita menggunakan sifat sudut luar segitiga sama dengan sudut dalam 1 ditambah sudut dalam 2. Ini sudut luar, berarti sudut RQS. Yang ini adalah sudut dalam 1, ada simbol siku-siku berarti 90 derajat. Dan ini adalah sudut dalam 2 yang jauh dari sudut kuning, berarti 60 derajat. Dengan demikian berarti sudut RQS sama dengan 90 tambah 60, kita dapat 150 derajat. Berikutnya ini gambarnya. Ini adalah sudut BCD. BCD ini merupakan sudut luar juga. Dan kita lihat ternyata segitiga ABC adalah segitiga sama kaki. Kaki AC sama dengan kaki CB. Dengan demikian sudut yang berada di hadapannya sama. Berarti sudut B ini sama dengan sudut A. Berarti sudut B 70 juga derajat. Kita tulis dengan demikian. Sudut kuning ini adalah sudut luar sama dengan sudut dalam 1 ditambah sudut dalam 2 yang jauh dari sudut luar ini. Yang jauh berarti sudut A dengan sudut B. Kita lanjut, kita tulis sudut luarnya yang kuning ini adalah sudut BCD. Sudut dalam yang 1 yang ini 70 derajat, sudut dalam 2 yang ini juga besarnya 70 derajat. Berarti sudut BCD sama dengan 70 tambah 70, 140 derajat. Nomor 3, hitunglah besar sudut B pada gambar berikut. Jawab. Sudut luar sama dengan sudut dalam 1 ditambah sudut dalam 2. Ini sudut luar. Berarti sudut ACD sama dengan sudut dalam yang jauh adalah sudut A dengan sudut B. Sudut A ditambah sudut B. Karena kaki AC sama dengan kaki BC, maka sudut A ini sama besarnya dengan sudut B. Berarti kita ganti saja besar sudut A ini sama dengan sudut B juga. Maka kita tulis sudut ACD sama dengan sudut A kita ganti menjadi sudut B. Sudut B tetap sudut B. Berarti sudut ACD sama dengan sudut B ditambah sudut B. Sudut ACD sama dengan 2 kali sudut B. Karena sudut B ditambah sudut B ya 2 sudut B. Berarti sudut B sama dengan sudut ACD dibagi dengan 2. Sudut B sama dengan 80 derajat. Ini 80 derajat. Kita bagi 2. Dengan demikian sudut B kita dapat ini besarnya sama dengan 40 derajat. Berarti dari sini dapat kita tulis jika merupakan segitiga sama kaki dan sudut luarnya tidak bersisian dengan sudut yang sama, ini sudut
A dengan sudut B sama, sudut luar ini tidak bersisian atau tidak berdekatan dengan salah satu sudut yang sama ini, maka diperoleh sudut dalam itu besarnya sama dengan sudut luar dibagi 2. Kesimpulan, ini adalah sudut luar segitiga. Sudut luar segitiga besarnya sama dengan jumlah sudut dalam yang tidak bersisian. Maka ditulis sudut luar yang biru ini sama dengan sudut dalam 1 yang kuning ditambah sudut dalam 2 yang hijau. Atau yang kedua, sudut dalam 1 yang kuning ini kalau ingin dihitung berarti besarnya sama dengan sudut luar dikurangi dengan sudut dalam yang 2. Yang ketiga, kesimpulan pada contoh yang di atas tadi, pada segitiga sama kaki dan sudut luarnya tidak bersisian atau tidak berdekatan dengan sudut yang sama, maka sudut dalam itu sama dengan sudut luar dibagi 2. Berikutnya kalian latihan soal. Ini soalnya kalian menentukan sudut-sudut yang ditanya. Ini soalnya yang kedua. Pada bagian D kalian menggunakan teori yang ketiga kita di atas pada kesimpulan, yaitu sudut dalam ini mudah saja sama dengan sudut luarnya dibagi 2. Nomor 3 yang ini soalnya kalian menentukan nilai X. Setelah ditentukan nilai X, kalian tentukan besar sudut Q yang ini dan sudut B yang ini. Demikian pertemuan kita, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya, yaitu keliling segitiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.